Bapa, curahkan roh hikmat dan wahyu. Kau buka mata rohani setiap kami. Engkau terangi mata rohani kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami, meyakini apa yang telah Kristus lakukan, sediakan bagi kami. Karena kami tahu Engkau menghendaki umat-umat-Mu berbahagia. Engkau menghendaki setiap keluarga-keluarga umat-umat-Mu berbahagia. Engkau menghendaki kami sebagai kaum bapa, kaum pria berbahagia. Engkau juga menghendaki kami sebagai kaum wanita berbahagia. Sehingga kebahagiaan yang datang dari Tuhan memancar keluar akan mempengaruhi banyak kehidupan orang. Inilah kehendak ketetapan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya mengucapkan selamat Paskah. Karena Paskah itu dari kata Pesah. Maka anak saya beri nama Pesah. Karena lahirnya dekat-dekat dengan hari Paskah, ya, bulan Maret. Paskah Pesah itu artinya dilewati ketika malaikat maut sedang membinasakan anak-anak sulung di Mesir. Ketika melihat ada tanda darah di ambang pintu, malaikat maut itu melewatinya. Pesah itu dilewati. Tapi dari gereja mula-mula ada tradisi Paskah dirayakan dengan hari kebangkitan Tuhan. Tapi hari-hari ini kita akan lihat, saudaraku, mengapa Yesus harus mati? Apakah tidak ada cara lain untuk Allah menyelamatkan manusia? Tidak ada cara yang lain, kecuali Yesus harus mati atas kayu salib. Saya akan berikan sebuah analogi, ilustrasi, contoh, gambaran yang sederhana. Seorang dokter yang baik, ketika ada seorang pasien yang datang dan sakit pusing, ketika didiagnose ternyata penyebabnya itu adalah sakit gigi, maka dokter umum itu memberikan rujukan, surat rujukan supaya ditangani oleh dokter gigi. Kalau seandainya orang yang sakit itu diberi Ponstan 500 mili, saya percaya pusingnya hilang. Tapi tidak berapa lama lagi pusingnya datang lagi. Supaya rasa pusing akibat gigi itu hilang permanen, yaitu giginya dibereskan. Kalau itu lubang ditambal, kalau memang tidak bisa diperbaiki, dicabut. Itulah caranya Allah menyelesaikan. Seringkali saudara dan saya berpikir, sekarang saya punya masalah. Dan saya berpikir kalau masalah ini selesai, saya pasti bahagia. Yang jadi masalah satu selesai, muncul masalah yang lain. Berpikir lagi kalau masalah ini selesai, saya bahagia. Masalah satu selesai, masuk masalah yang lain. Dan bagaimana cara Tuhan menyelesaikan berbeda dengan cara kita menyelesaikan. Cara Tuhan menyelesaikan adalah akar masalah yang membuat saudara dan saya tidak bahagia menjalani hidup. Yaitu si aku kita disalibkan. Saya berdoa supaya mata rohani saudara dibukakan. Sehingga saudara tidak punya pengalaman seperti Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Ini pengalaman real Rasul Paulus. Ini bentuk present ketika Paulus menulis surat itu sedang mengalaminya. Aku manusia celaka. Kalau Rasul Paulus mengalami titik seperti ini, apatah lagi saudara dan saya. Dan mari saya ingin tunjukkan hari ini sebuah judul yang sangat bombastis. Aku manusia celaka.
Judul ini supaya menarik perhatian bagi saudara, bagi pendengar YouTube. Dan tentunya karena saya memberitakan kabar baik, Euangelion, maka nanti solusinya yang mulai hari ini, saudara menjadi pria dan wanita yang berbahagia. Kau akan menjadi laki-laki yang berbahagia. Amin. Kalau bapak-bapak berbahagia, tidak aneh-aneh. Ibu-ibu berbahagia, tidak aneh-aneh. Saudara akan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Lah, mari kita akan lihat bersama-sama, kita baca supaya saudara bisa menangkap kebenaran ini dan mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Saudara harus boleh melihat Roma 7 ayat 24 dan 25 kita mau baca bersama-sama supaya saudara bisa menikmatinya. Kita baca 2-3. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kekasih, nampaknya pengalaman Paulus ini dialami oleh gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, sebagian besar. Bukan sebagian kecil, sebagian besar. Aku manusia celaka. Sampai Injil kasih karunia menerangi batin mereka. Dan hati mereka, hati nurani mereka, mata rohani mereka terbuka. Ternyata jalan keluar yang Allah kerjakan hanya satu. Yesus. Tidak ada cara yang lain. Lah, hari ini saya ingin mengajak Roma pasal yang ke-7. Ini adalah mirip, pengalaman ini mirip dengan jemaat di Galatia. Mirip dengan jemaat di Korintus. Hampir-hampir jemaat di Kolose tergoda juga oleh guru-guru, oleh imam-imam Yahudi, mereka orang-orang Kristen Yahudi, mereka mencoba menarik kembali orang-orang percaya yang mendengar Injil dari Paulus kembali kepada adat istiadat dan hukum Yahudi, kembali kepada Yudaism. Saudara kekasih, ini pengalaman yang seharusnya tidak terjadi tapi harus dilewati. Mungkin saudara menutupinya, tapi tidak bisa lari dari fakta. Ini real. Ini Paulus mengalami real. Saya real. Saudara sebetulnya real. Engkau bisa tutupi dengan segala perkara, tapi ada cerita di dalam batin saudara. Dan tujuannya untuk menyadarkan hari ini bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa bagi saudara. Jemaat Roma pasal 7 gambaran orang Kristen yang hidup di luar hak istimewa. Yohanes 1:12, seberapa banyak orang yang menerimanya diberi exousia, privilege, hak istimewa. Tuhan tidak memberikan pada saudara hukum Taurat yang membuat saudara tidak mampu, dan kalau saudara tidak mampu melakukannya Allah mengutuk. Bukan. Allah memberikan saudara di dalam Injil kasih karunia adalah janji, perjanjian, jaminan. Sekali lagi Tuhan memberikan jaminan. Memberikan perjanjian yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Sehingga saudara betul-betul mulai hari ini mengalami kehidupan yang jauh berbeda. Mari, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini supaya saudara bisa menangkap kebenaran. Ya, aku manusia celaka. Kalau jujur, aku tidak bahagia. Saudara akui tidak akui, inilah pengalaman hidup. Sampai hari ini engkau menemukan jalan keluar yang sempurna. Aku tidak berbahagia. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah gambaran, ya, supaya saudara melihat ini kata-kata ini supaya saudara bisa melihat, ya,
berbahagia. Apakah betul-betul saudara menjadi orang yang berbahagia? Saya kira tidak. Tapi justru kalau kita sadar, hari ini menjadi titik balik. Menjadi titik balik. Bukankah di dalam misi kasih karunia membuat keluarga saya bahagia? Aminnya cuma 6 orang. Ini harus kita alami real. Kita harus alami secara nyata, berbahagia. Sangat susah untuk sebetulnya orang mengalami kebahagiaan karena kita terjebak konsep yang keliru. Konsep dunia berkata, Anda berbahagia kalau Anda mendapatkan sesuatu yang baru. Ini konsep dunia. Maka orang terobsesi untuk mendapatkan hal-hal yang baru untuk mengejar yang namanya bahagia. Ternyata setelah sesuatu yang baru saudara terima, muncul konsep itu berjalan lagi. Anda akan bahagia kalau menerima yang lain yang baru. Sampai mati, engkau tidak akan bahagia. Konsep berbahagia sederhana. Syukuri apa yang Tuhan telah berikan. Amin. Bapak-bapak, engkau ingin bahagia? Syukuri untuk istri yang Tuhan berikan. Ibu-ibu, kau ingin bahagia? Syukuri ya. Oh, haleluya, haleluya. Nanti kalau pulang, sayangi suamimu. Jangan galak-galak dengan suami. Ya, lembut. Haleluya. Lalu kok kapan kita ini bahagia kapan? Nanti kalau sudah tua terlambat. Ya. Kalau sudah tua tambah tua itu fisik saja sudah mengurangi kebahagiaan. Makan sudah tidak enak. Apalagi diajak makan sate. Makan durian, tidak berani. Tapi mari hari ini menjadi titik balik. Jadi mari hari ini saya ajak saudara seringkali menaikkan pujian. Hitung berkat satu persatu. Amin. Engkau dalam hatimu berkata, Bapak terima kasih untuk istriku. Yang kadang-kadang galak. Kadang-kadang banyak membatasi gerakanku. Tapi hari ini sudah berkata, puji Tuhan, karena istriku yang membatasiku itu ternyata untuk menyelamatkanku. Katakan amin. Coba bayangkan saudara, istrimu galak membatasi banyak perkara, itu berkat. Banyak suami-suami yang ditinggalkan istrinya jadi liar. Jadi saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Untuk anugerah yang luar biasa pasangan hidup. Ya. Sabar ya Re, doa sungguh-sungguh ya. Haleluya. Pagi ini harusnya menjadi pagi yang ada pengharapan yang baru. Kita sekarang jangan kebahagiaan kita tutup-tutupi. Kita mencoba menampilkan bahagia senyuman, tapi batin kita menderita. Jangan. Jauhi, buang itu. Kita harus bahagia dari dalam, amin. Rugi kalau enggak, rugi sekali. Ini hak istimewa loh. Hak istimewa saudara dan saya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Dan Yesus berkata kepada wanita Samaria, kalau engkau minum air ini, engkau haus lagi. Tidak bahagia juga. Dunia itu hanya bisa memberikan harapan. Tapi bersifat PHP, beri pengharapan yang palsu. Hari ini, hidupmu bahagia terpuaskan. Saya ajak lihat saudara untuk melihat. Berkata seperti ini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan
memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara tahu enggak maksudnya ini? Bergembiralah karena Tuhan. Jangan saudara bergembira mendambakan kegembiraan dari hal dunia. Itu sangat sementara dan bersifat sangat dangkal. Tapi Daud sebagai seorang raja berkata bergembiralah. Artinya karena Tuhan. Artinya orang yang sungguh-sungguh mendambakan dan menikmati hadirat Tuhan yang sangat dekat. Mendambakan dan menikmati kebenaran firman Tuhan yang penuh jaminan. Disitulah ketika saudara mulai memiliki sebuah persekutuan yang mendalam, saudara betul-betul ditarik Tuhan. Jadi doa pribadi ini benar, doa pribadi ini bukan hukum Taurat. Doa pribadi ini Tuhan lewat rahmatnya menarik saudara, memeluk saudara dalam pelukan kasih-Nya. Tuhan ingin berbincang-bincang karena Tuhan itu cinta kepada saudara. Dia ingin saudara jadi sahabatnya, diajak ngobrol. Dan ketika saudara punya persekutuan yang dalam dengan Tuhan, Tuhan menaruh keinginannya. Dan ketika keinginan Tuhan ditaruh dalam hidupmu, Tuhan akan memenuhi apa yang kau inginkan. Katakan amin. Tuhan hanya menghendaki apa yang Tuhan hanya mewujudkan apa yang Dia kehendaki. Dia tidak pernah mewujudkan apa yang kau ingini. Saudara mulai luangkan waktu, saya berdoa Tuhan, tariklah hamba-Mu untuk menikmati betapa amannya tinggal di dalam lenganmu yang kuat. Tanganmu yang berkuasa tapi penuh kasih. Aku bisa menikmati setiap saat. Mari saya ingin ajak saudara untuk kembali menikmati anugerah demi anugerah yang luar biasa. Supaya saudara mengalami anugerah Allah. Seringkali aku tidak bahagia. Sumber ketidakbahagiaan bapak-bapak bukan istrimu. Ibu-ibu, sumber ketidakbahagiaan bukan miswamu. Sumber ketidakbahagiaan saudara adalah aku saudara. Aku karena kejatuhan Adam, aku tidak pernah bisa terpuaskan. Bapak Gereja Agustinus berkata, bahkan seluruh dunia kita miliki, ada kekosongan hati. Batin kita ada kekosongan itu seluas Allah dan hanya bisa dipenuhi oleh Allah sendiri. Dan mari, mengapa saudara dan saya tidak bahagia? Konsep dunia kita buang. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Yang pertama, banyak anak-anak Tuhan, aku marah karena keinginanku dihalangi. Dan tingkat kemarahan saudara tergantung dari tingkat pengharapan saudara dengan apa yang kau inginkan. Makanya saudara kekasih, banyak orang-orang yang betul-betul marah karena merasa keinginannya terhalangi. Dan banyak orang Kristen berkata begini, Tuhan tuh kok ya tidak baik ya. Seringkali hal yang enak-enak kok dilarang. Bukan. Allah itu bukan jahat seperti itu. Allah itu suka memelihara saudara. Allah suka melindungi saudara. Betul. Lah hari ini saya ingin ajak saudaraku, yang perlu kita benahi, apa yang kau ingini. Ini yang perlu kita jawab hari ini. Tanpa sadar, saudara dan saya ini mengadopsi keinginan yang iblis tanam dari dunia yang sudah jatuh.
Dan apa yang dari dunia hanya 3 saja, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah yang sedang saudara kejar? Apakah ingin memupuk ego kita dan keangkuhan kita semakin jauh dari kebahagiaan? Saya terus berdoa, Tuhan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan datang dari Bapa. Itu dari dunia, Bapa. Angkat, selamatkan aku. Dan saya terus membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya keinginan Tuhan ditanamkan dalam hidup saya. Keinginan itu yang akan dijawab oleh Tuhan. Maka saudara betul-betul orang yang memiliki rasa aman yang luar biasa. Mari, apa keinginan saudara? Mengapa engkau marah? Apa yang menghalangi? Kemarahan adalah itu sebuah pergumulan emosi karena merasa ada sesuatu yang menghambat. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sedang kau inginkan? Apakah keinginanmu selaras dengan keinginan Tuhan? Bukankah keinginan daging itu hasilnya adalah kematian? Hari ini bebaskan. Buang semua preoposisi, pendapat-pendapat yang selama ini coba iblis tabur. Buang semua, dengan rendah hati terimalah firman Allah. Hari ini Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang berbahagia. Wajahmu akan muncul wajah orang yang berbahagia. Haleluya. Ya. Jangan sudah berpikir kalau uang banyak itu bahagia. Bukan. Memang penunjang, tapi bukan sumber. Semakin uang banyak, kadang-kadang semakin pelit. Karena orang yang terbiasa uangnya banyak takut miskin. Tapi Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Tidak ada rahasianya. Karena bagiku itu Yesus cukup. Mari hari ini apa yang sedang menghalangi saudara? Jangan marah ya, jangan marah. Yang dibenahi keinginan. Kalau keinginan itu Tuhan tanam, tidak ada yang bisa menghalangi. Dengar, kalau keinginan Tuhan ditanamkan dalam hidupmu, Tuhan sendiri yang akan mewujudkannya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau keinginan pasti bisa dihalangi, itu keinginan saudara. Dan Tuhan tidak campur tangan. Bahkan saudara mengerti, keinginan-keinginan yang dari diri kita, yang dari dunia, Yesus pernah dicobai ketika dipimpin Roh Kudus sebelum pelayanannya. Iblis sungguh-sungguh berkata, kalau engkau menyembah aku, kerajaan dunia aku berikan. Ini real. Banyak orang-orang Kristen menjadikan bukan Yesus Tuhan, dirinya sendiri, mamon menjadi Tuhan. Dan mereka bisa diberkati. Pertanyaannya, berkat itu apakah dari Tuhan? Belum tentu. Kalau berkat dari Tuhan membuat engkau makin cinta sama Tuhan. Tapi kalau berkat itu makin membuat engkau jauh dengan Tuhan, tanda tanya. Apa itu? Dari mana berkat itu? Yesus pun dicobai dan digodai. Tapi ketika saudara punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, hak istimewa engkau bersekutu dengan Tuhan, dia berikan keinginannya, dia taruh dan dia genapkan. Dan kalau berkat itu dari Tuhan, keberhasilan itu komprehensif, menyeluruh, bukan linier. Hanya satu aspek yang lain kedodoran. Kasih karunia membuat keluargamu bahagia. Amin. Loh, saudara pengen keluarga bahagia hari ini atau bulan depan? Bulan depan terlambat. Dibaca setiap minggu. Itu saya doakan bersama istri saya. Bapa, kasih karunia-Mu biar membuat istri hamba berbahagia. Saya kaget, saya tidak mengajarin istri saya. Tadi malam saya berdoa. Pintu dibuka, kretek. Istri saya masuk, tak, 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 tak. Begitu saya berdoa, kok suasananya berubah. Kok baunya wangi.
istri saya mengalami mukjizat. Dia sebelum tidur pakai minyak wangi. Lah kalau begitu, ayo tak ciumi tangannya. Saya lihat mukjizat ini luar biasa. Maka ada ide, sediakan dana untuk beli minyak wangi. Minyak wangi untuk pesta itu hard, keras. 5 meter bau. Tapi kalau minyak wangi untuk istirahat malam itu yang soft. 0,5 meter bau. Jangan beli minyak untuk orang mati itu ya. Itu hard, betul tuh hard rock itu saudara kekasih. Makanya kalau saya disuruh ngasih itu saya tidak mau pegang itu. Kalau saya pegang minyaknya ke tangan itu dicuci tidak hilang-hilang. Itu strong itu. Aduh, itu bikin saudaraku. Jangan. Itu seni loh. Apa tidak susah punya pasangan hidup jengkel, kemarahan, susah diatur, keras kepala, keringetnya mambu. Itu bisa bertahan hidup itu mukjizat. Di sini akan berbeda. Haleluya. Sediakan dana. Saya cari ke Mbah Google. Saya cari mengapa keringat bau. Ini penting loh bagi tamborin ini loh. Nyanyi mau lincah, tapi kalau saya juga lincah-lincah saudara kasih. Nah, saya akhirnya cari di Google. Keringat itu sebetulnya tidak bau. Keringat menjadi bau kalau kecampuran bakteri. Makanya saya lihat, saya beli murah meriah, yaitu cuka apel. Cuka apel pagi sama sore semprotkan. Maka bakteri tidak bisa berkembang. Dan ketika dikasih minyak luar biasa, coba kalau bakterinya bekerja, keringat campur bakteri, campur minyak wangi, minta ampun saudara pengkasih. Ampun deh. Loh, itu perlu dibenahi enggak? Loh, kasih karunia buat keluarga saya bahagia, ini penting. Saya ketemu orang mama begitu baik, sikapnya baik, orangnya baik. Begitu walaupun dia tidak salah, saya minta ampun. Ayo pakai minyak wangi. Saya bukan endorse minyak wangi. Ya, saya tidak jual minyak wangi. Jangan mencari nanti di Tokopedia minyak wangi yang bagus dibagi keluarga. Terus tokonya adalah Petrus Putut, tidak ada. Ini penting saudara kekasih, ini penting saudaraku, ini penting. Ayo kita ini kasih karunia itu membuat ide kita cemerlang. Ya. Membuat ide kita cemerlang. Dua-duanya berjuang di dalam kekuatan anugerahnya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup senikmat-nikmatnya sehingga kita bisa membahagiakan kebahagiaan bagi banyak orang. Dan keinginan makin hari makin dikurangi. Karena apa? Tanpa sadar yang kita inginkan itu mengadopsi keinginan dunia. Lah dunia itu ada di bawah kuasa si jahat. Tanpa sadar roh jahat mengontrol keinginan kita. Bangun persekutuan, Tuhan taruh keinginannya. Oh, kalau keinginan dari Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Katakan amin. Tuhan yang akan mewujudkannya. Yang kedua, manusia celaka jadi karena aku tidak bahagia. Saudara kekasih, tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat anugerah yang luar biasa. Terus, aku tidak berbahagia karena aku kesepian. Banyak orang kumpul di tengah-tengah keramaian tapi kesepian. Banyak orang tinggal di rumah berdua sama pasangan hidup tapi kesepian. Mengapa? Karena konsep pemikirannya sangat egoistik.
Mengapa orang tidak memperhatikanku? Mengapa pasanganku tidak memperhatikanku? Mengapa engkau tidak belajar Paulus? Aku menghibur orang lain sesuai dengan penghiburan yang aku terima dari Tuhan. Kalau engkau penuh dengan kasih Bapa, penuh dengan gelombang kasih Bapa, engkau tidak mencari perhatian, tapi engkau memberi perhatian. Ini ego ini, aduh susah, mari kita bawa ke pasal salib hari ini. Sehingga saudara mulai peduli. Saudara mulai merhatikan orang lain. Dari bicara saja. Saudara bicara sama orang begitu. Saya mau tanya, suami istri lah begitu. Tuhan kasih mulut berapa? Telinga? Artinya? Banyak berbicara, sedikit mendengar. Terbalik, puji Tuhan. Memang saya balik. Artinya, jadilah pendengar yang baik. Susah loh jadi pendengar tuh. Apalagi pendeta yang biasa bicara. Dengerin pasanganmu. Kalau pasanganmu tidak kau dengerin, nanti pasanganmu akan mencari pendengar-pendengar yang baik di luar sana. Kata nenek itu bahaya. Jadilah pendengar yang baik. Bukan mendengar kata-kata verbal, perasaannya gitu. Istri saya kalau lagi pulang dari salon begitu, potong begitu, saya kan kadang-kadang enggak tahu dia pergi begitu. Dia kalau saya enggak tahu gitu, dia jalan sini, dia jalan sini. Maksudnya tuh supaya saya melihat rambutnya gitu loh. Terus saya bilang, ih tampilan beda ya, cantik ya. Dia, gitu. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini bumbu kebahagiaan di dalam keluarga. Saya bukan sex oriented, no, bukan. Tapi ketenangan, kedamaian, plus bau yang wangi. Segar, fresh. Mari jadilah orang yang peduli sama orang lain. Amin. Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Bapa yang lengkap dan utuh dan luar biasa. Terus selanjutnya, aku tidak berbahagia karena aku iri, marah atas keberhasilan orang lain. Ya puji Tuhan, seharusnya bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ya kalau orang lain diberkati, puji Tuhan. Supaya orang itu juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Betapa banyak kita marah, kita iri karena melihat orang lain diberkati. Saudara pikir sekarang ini, kalau uang banyak, semua beres. Saudara sekarang ini banyak orang ketakutan sama pegawai pajak. Sekarang mulai disoroti perputaran uang yang ada di bank, itu diketahui semua orang. Dan mari saya ingin ajak saudara, biarin aja orang lain. Karena kebahagiaan kita bersumber dengan kehadirannya yang begitu berlimpah ruah dalam batin kita. Dan dia berikan keinginannya dalam hati kita dan dia akan wujudkan. Karena Tuhan prinsipnya hanya ingin menggenapkan apa yang dia kehendaki. Selanjutnya, aku tidak berbahagia karena aku tersinggung karena tidak dihargai. Mari, ini semua adalah hidup yang berpusatkan ego, tersinggung ya. Sampai kita ini menjadi orang yang jaim, jaga image. Mengapa saudaraku? Saya bahagia ini karena Kristus semata-mata. Tidak harus jaga image ya. Wajar dan normal dan biasa saja.
Jadi kita tidak perlu harus tersinggung karena orang tidak menghargai kita. Mungkin dia lupa menghargai kita. Mungkin orang itu kan tidak bisa memperhatikan saudara sepenuhnya. Orang itu masing-masing punya kesibukan, punya kesulitan, punya masalah. Sehingga kadang-kadang tidak ada waktu untuk menghargai saudara atau terlewatkan. Maka saudara belajar untuk tidak tersinggung, tapi hari ini oleh anugerah Tuhan engkau belajar menghargai orang lain. Ini kedewasaan dan kematangan rohani. Terus selanjutnya, ini baru aku manusia celaka. Ini yang paling menyakitkan, orang Kristen pun juga banyak mengalami. Mengapa? Aku ingin melakukan perintah Tuhan, tapi gagal. Ini menyakitkan saudaraku yang kekasih. Karena memang posisi kita dibenarkan, tapi panggilan kita untuk keserupaan dengan Yesus. Makanya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, barang siapa yang mengaku dosanya, Allah yang setia mengampuni. Itu pemahamannya sangat sederhana. Saya pernah baca beberapa buku itu sulit menafsirkannya sehingga sudah punya preposisi untuk mencoba menerjemahkan sederhana. Hubungan kita dengan Tuhan dibenarkan cuma-cuma oleh karena penebusan Yesus. Tapi kita dipanggil untuk serupa dengan Yesus. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Katakan amin. Lah ketika kita melanggar bentuk imperatif perintah Tuhan, ya minta ampun. Kalau saya berkata-kata yang tidak sebagaimana seharusnya, ya saya minta ampun. Karena Tuhan ingin kita mengekspresikan kasih-Nya, kelembutannya, kebaikannya, dan kemurahannya. Itu sederhana sekali saudaraku. Ini permasalahan umat Tuhan adalah seperti Paulus. Di Roma pasal yang ke-7, Paulus yang sudah lahir baru, dia punya sifat dasar baru, otomatis dia yang manusia barunya ingin melayani Tuhan, ingin melakukan kehendak Allah. Tapi Paulus bergumul, aku ingin melakukan apa yang baik, justru yang tidak baik yang aku lakukan. Bukan aku yang melakukannya, tapi dosa yang melakukannya. Dan di dalam hidup kita ada dua hukum. Hukum dosa dan hukum maut. Engkau pakai kehendak bebas saudara dengan segala kekuatan supra. Dengan usaha diri sendiri tidak bisa saudaraku melawan hukum dosa. Hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuh kita bukan berdosa. Tapi di dalam sifat kemanusiaan warisan Adam itu ada hukum dosa. Hukum dosa itu saya gambarkan dengan seperti gravitasi. Di mana-mana gravitasi itu berlaku. Kalau saya menjatuhkan barang, pasti jatuh. Kayak tarik, kecuali saudara di atas atmosfer, saudara bisa melayang-layang. Jadi saudara dan saya tidak bisa melawan hukum gravitasi, sementara bisa. Pamannya begini, saya bawa barang ini kuat. Tidak kena pengaruh gravitasi, tapi berapa lama saya kuat saudaraku. Capek, akhirnya saya lepaskan, jatuh lagi. Saudara dan saya tidak bisa melepaskan dari hukum dosa. Aku ingin berbuat baik, sifat baru saudara, kehendak baru saudara, tidak memiliki kuasa yang dahsyat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak yang baru ini hanyalah infrastruktur supaya roh Tuhan bekerja di dalammu, baik di dalam kemauan maupun kemampuan. Kesanggupan itu pekerjaan roh Tuhan. Manusia baru saudara tidak ada kesanggupan. Roh memang bersemangat, tetapi sifat alamiah kita ini lemah. Hanya ketika kuasa roh bekerja dalam hidup saudara, baru saudara puas. Karena saudara mencintai Tuhan dan dapat mewujudkan dalam tindakan. Ya. Saudara mencintai Dia
Dan Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, ia menuruti kehendak aku. Dan kita bisa mewujudkan di dalam kuasa rohnya. Itu baru hidup yang terpuaskan. Kalau enggak, aduh saudaraku, aduh betul-betul jatuh bangun naik turun hari ini, mulai hari ini. Dan saya lengkapi besok hari kebangkitan itu. Judulnya adalah, bangkitlah dalam kuasa roh untuk melakukan pekerjaan Bapa. Hari ini saya ingin berikan fondasi. Ketika saudara bergantung diri sendiri, bergantung aku, keinginan daging adalah maut. Otomatis saudara menderita, tertekan, susah, stres, depresi. Jangan salahkan yang lain. Saya sering memberikan pada saudara ilustrasi. Seandainya hidup saya ini seperti sebuah gelas. Saudara tidak bisa mengaduk-aduk gelas saya kalau tidak ada kopi. Tapi kalau di dalam di dalam gelas saya ada kopi, engkau bisa mengaduk-aduk. Lah kalau di dalam batin saudara ini, keegoisan, keakuan kita sudah kita letakkan pada salib. Dan bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Oh, lingkungan orang tidak bisa mengaduk-aduk emosi saudara. Orang lain tidak bisa membuat engkau marah. Yang bisa kau lakukan adalah mengekspresikan kasih, perbuatan baik, kemurahan, dan kebajikan. Mari kita mau nanti letakkan aku kita kepada salib. Kuasa salib itu dahsyat dan luar biasa. Roh Tuhan akan membawa kuasa salib, membawa ego, keakuan hayat yang jiwa ini kepada salib, supaya roh Tuhan leluasa membangkitkan hayat baru roh kita. Yes, maka saudara punya kemauan sekaligus kemampuan untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Itu baru hidup yang terpuaskan. Aku manusia celaka. Saudaraku, ini kelas hamba-hamba Tuhan. Paulus, hamba-hamba Tuhan yang mencoba mengandalkan kekuatan diri sendiri melakukan perintah-perintah Tuhan akan gagal total. Tapi puji Tuhan, hari ini saya ingin mengajak, setelah kita melihat sumber masalah saudara, sumber ketidakbahagiaan saudara, sumber kemarahan saudara, ketersinggungan saudara, sumber kesepian saudara hanya karena egoistik. Itu hayat jiwani. Ya. Artinya hayat yang tidak bersumber dari roh Tuhan. Ketika saudara hidup bergantung pada Kristus dan berkelimpahan di dalam Dia, hasilnya luar biasa. Sebetulnya saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada saudara. Saudara telah menerima hidupnya Yesus, katakan amin. Pertanyaannya, hidup Yesus yang mana? Yesus yang sudah dimuliakan, yang telah menaklukkan segala sesuatu, yang telah mengalami kebebasan, kemerdekaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu mengalir, itulah yang kau hayati lepas hari, dan siap saudara ekspresikan lewat hidup saudara. Saudaraku, lah setelah kita melihat inilah yang terakhir, solusinya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Aku saudara mulai tahu, aku saudara ini sumber ketidakbahagiaan. Sumber kita mengalami pengalaman aku manusia celaka. Bawa kepada salib sungguh-sungguh. Bawa kepada salib. Biar aku disalibkan bersama dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Saudara terus bisa mengalami anugerah demi anugerah yang luar biasa. Lah, beberapa ayat saya mau jelaskan. Galatia 2 ini solusinya Yesus. 19-20, aku telah disalibkan dengan Kristus. Hari ini harusnya saudara menjadi bahagia. Karena sumber ketidakbahagiaanmu sudah diatasi Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Amin. Katakan sebelahmu, engkau merdeka. Kau terima dengan iman hari ini. Jadi penyebab engkau tidak bahagia sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu.
Oh, ini makanya Yesus perlu mati atas kayu salib, kecuali Dia mengampuni dosa kita. Kita sumber kerusakan, ketidakbahagiaan, sumber dosa itu telah disalibkan. Sekarang diganti yang baru, Paulus, bukan aku lagi. Lah kita lihat ayat yang selanjutnya, namun aku hidup. Ini aku yang baru. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, ini kemanusiawaannya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah apa? Hidup oleh. Jadi Paulus tidak mau menggantungkan kepada diri, usaha kekuatan diri. Dalam segala keadaan situasi, dia mengandalkan Yesus untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan berjanji, aku menaruh rohku dalam batin mereka. Aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Itulah sebabnya Paulus di dalam anugerah Tuhan punya keberanian sorak-sorai. Yes, di dalam Yesus aku cakap menanggung segala sesuatu. Hari ini bergantunglah kepada Dia. Kalau hari-hari ini saudara diizinkan gagal, itu kebesaran hati Tuhan. Murid-murid 2000 tahun yang lalu gagal total. Ketika Yesus disalibkan, tidak ada yang setia menemani Yesus. Petrus menyangkal semuanya hilang. Tuhan yang berbesar hati mengajarkan, nak, jangan melayani aku dengan kekuatanmu. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, hasilnya luar biasa. Jemaat mula-mula ketika penuh dengan Roh Kudus, sekalipun mereka mengalami aniaya, itu masalah yang disebut extraordinary. Masalah yang luar biasa. Mereka tetap pergi, dia meninggalkan kampung halamannya karena aniaya, tetap memberitakan Injil. Padahal masalahmu dan masalahku sehari-hari adalah masalah biasa. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Lah mereka memiliki pencobaan masalah yang extraordinary, termasuk menyangkut nyawa, menyangkut kekayaan. Dia harus tinggalkan semuanya. Mereka tidak patah semangat, mereka tidak undur. Kemanapun mereka pergi memberitakan Injil, lewat jemaat yang dianiaya itu, bangkitlah gereja di Antioquia, gereja di mana-mana. Saya ingin mengajak saudara hari ini, ada potensi ilahi yang luar biasa. Hidup yang kuhidup dalam daging adalah hidup bergantung, bersandar kepada Tuhan. Terus selanjutnya di dalam kitab Kolose 3 ayat 3, 4. Sebab kamu telah apa? Mati. Sumber ketidakbahagiaanmu sudah mati. Berarti hari ini engkau bukan lagi manusia celaka, engkau bukan lagi manusia tidak berbahagia. Di dalam Kristus engkau orang yang berbahagia. Katakan dengan lembut sebelahmu, engkau orang yang berbahagia. Haleluya. Engkau menjawab yes, yes, yes. Ya, ya, ya. Karena sumber ketidakbahagiaannya sudah mati, tersalib. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Dia adalah hidup kita yang baru. Dari kebenaran ini saya bersyukur bisa membagikan kebenaran ini dengan satu harapan. Doa-doa saya ingin jemaat real mengalami pengalaman dibebaskan dari pengalaman Paulus. Aku manusia celaka. Inilah warna gereja sebagian besar. Iya. Khotbahnya bagus. Kalau Anda ingin menang 3 langkah. Tidak salah. Tapi yang jadi masalah adalah kehendakku tidak bisa melakukan langkah yang pertama, apalagi kedua, apalagi yang ketiga. Tetapi hari ini saya tidak memberikan langkah-langkah. Saya memberikan meyakinkan engkau di bawah perjanjian. Seluruh kekuatan surga menopang saudara. Seluruh kuasa Allah menopang hidup saudara. Roh Tuhan menuntun saudara. Engkau hidup dalam kuasa anugerah Tuhan. Luar biasa. Saya kasih sekelumit. Oleh anugerah Allah engkau dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi jangan berhenti di situ. Oleh anugerah yang sama engkau bisa hidup benar. Inilah lengkap. Di dalam kasih karunia aku telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tapi kasih karunia selanjutnya aku hidup dalam kekudusan. Dan setiap hari aku tinggal di kota kudus. Lengkap sudah.
Ada sukacita hari ini? Lihatlah wajah sebelah saudara. Ketika itu sumber ketidakbahagiaan sudah diambil, kayak itu loh, wajahnya kan, amin, haleluya, haleluya. Untung saudara sudah sikat gigi, haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita hari ini, katakan kita berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, ada kebebasan baru, ada kemerdekaan yang baru. Andalkan Yesus dalam setiap detail hidup saudara. Dia akan genapkan janjinya. Jadi saya senang sekali bisa membagikan apa yang Tuhan nyatakan dengan satu harapan. Ya, supaya saudara betul-betul real, bahagia, terpuaskan. Engkau mencintai Tuhan dan bisa menyenangkan Dia dengan kekuatannya. Oh, luar biasa. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Ketika badai sedang terjadi dalam hidupmu, Tuhan bawa engkau terbang tinggi. Dengan kuasa rohnya, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur. Secara fisik, kita pegang roti. Tapi secara rohani, kita menerima tubuh Yesus. Mari kita nikmati bersama-sama dalam nama Yesus. Kacauan. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengambil yang terburuk di antara yang terburuk, supaya kami dianugerahkan yang terbaik. Kita terima dalam nama Yesus. Saudara, orang yang sangat berbahagia dan sangat diberkati Tuhan. Karena engkau tidak di bawah hukum, engkau hidup di bawah perjanjian, hidup di bawah jaminan. Dan Tuhan berjanji membuat hidupmu terpuaskan. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan penuh sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang Kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan semua saya, amin.